Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi sadaqa 'abdahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubal hadirin wal hadirat, futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sesepuh, bina sepuh, hadirin hadirat jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kemampuan dan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa menjalankan jamaah sholat subuh dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholat kita, jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita niati ikhlas karena Allah. Kita niat talabul ilmi, kita niat zikir, kita niat iktikaf. Mudah-mudahan sedikit yang kita kaji bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Beberapa hari terakhir banyak kasus tentang halal. Ya. Apa diantaranya di banyak berita itu ternyata ada 9 produk yang sudah beredar di masyarakat setelah diuji ternyata mengandung babi. 9 produk mengandung babi dan produk itu sudah beredar di masyarakat. Lebih hebatnya dari 9 itu yang 7 sudah bersertifikat halal. Jadi kalau belum bersertifikat halal semua mungkin masih sodok pantes, Pak. Walaupun itu sebenarnya nggak bener, nggak betul, wong mengandung babi kok. Cuman ini dari 9 yang beredar di masyarakat mengandung babi, itu yang 7 sudah bersertifikat halal. Makanya mungkin ada di antara panjenengan yang pernah mendengar saya menyampaikan begini. Sudah lama ketika gonjang-ganjing sertifikat halal ditangani oleh Kemenak dulu itu ya. Saya menyampaikan begini. Biasanya kami itu patokannya begini. Produk yang tidak bersertifikat halal itu belum tentu haram. Gitu. Panjenengan beli gorengan di tepi jalan, apakah ada sertifikat halalnya? Enggak ada. Apakah itu haram? Belum tentu. Panjenengan dapat suguhan, mama bertamu suguhan. Belum tentu yang disuguhkan itu bersertifikat halal, tapi belum tentu itu statusnya haram. Ini harus jadi pemahaman kita, Pak, sehingga tidak sedikit-sedikit gampang mengharamkan. Nah, setelah gonjang-ganjing seperti ini, dulu sudah saya sampaikan bahwa yang bersertifikat halal itu belum tentu halal. Ternyata betul. Bolak-balik itu terjadi, Pak. Jadi yang tidak bersertifikat halal belum tentu haram, yang bersertifikat halal belum tentu halal. Loh, ini kan bahaya.
Konsep seperti ini bahaya. Akhirnya apa? Orang akan a priori terhadap halal. Wah, podo ae tiba-tiba kan begitu, Pak. Nah, kenapa kok terjadi seperti itu nanti saya sampaikan. Kenapa kok seperti itu kejadiannya? Nah, ini berita-berita banyak. Panjenengan kalau mau browsing di internet tentang berita 9 produk yang mengandung babi itu banyak sekali. Nah, ini diantaranya. Loh, parahnya Bapak Ibu, produk ini biasanya sasarannya adalah anak-anak, Pak. Saya berpikir begini, ya mungkin dampaknya tidak 10-20 tahun ini, tapi bagaimana 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, itulah yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena halal haram itu menjadi salah satu faktor yang membuat anak kita itu bisa soleh atau solihah. Loh, kalau kita Bapak Ibu Masya Allah paling-paling ya kurang berapa tahun tuh ya, gitu. Ngapunten, wong saya itu kan ya insya Allah kata Rasulullah kan benasitin wasaba'in, usia umat Rasul itu ya antara 60 sampai 70. Jadi sekarang yang 69 berarti kurang setahun, Pak. Loh Ustaz, saya lebih. Apakah saya tidak termasuk umat Rasul? Loh, panjenengan berarti dapat subsidi dari mereka yang meninggal usia 30, 40 itu, Pak. Kalau rata-rata kan begitu, Pak. Ya, mudah-mudahan subsidi panjenengan banyak lah. Ya. Ya. Nah, kalau kita sih berapa tahun? Tapi generasi penerus kita ini loh, Pak, yang sangat kita khawatirkan. Wong mereka itu nanti hidup tahun sekian, bahkan terus penerus kita itu nanti 1000 tahun lagi, 2000 tahun lagi. Kalau seperti itu, bagaimana kita bisa berharap putra putri kita menjadi soleh solihah? Wong dicekoi dengan barang-barang haram. Loh, coba ini Pak panjenengan pirsani. Loh, ini kan produknya sasarannya anak-anak semua ini, Pak. Jeli-jelian, ciki-cikian, ya. Jeli-jelian yang banyak. Apa yang mengandung babi? Setelah diteliti, ini adalah bahan tambahan gelatinnya. Ada namanya gelatin. Gelatin itu bahan tambahan untuk makanan, biar makanan itu kenyal-kenyal. Ya, jadi makanan itu biar kenyal, ditambah bahan tambahan namanya gelatin. Minuman itu biar kental, itu juga bisa ditambah dengan bahan tambahan namanya gelatin. Cangkangnya kapsul, Pak, cangkangnya kapsul, kulitnya kapsul itu loh. Itu juga bahan baku utamanya adalah gelatin. Nah, gelatin itu bisa dibuat dari kulit atau tulang binatang. Nah, yang banyak kadang-kadang gelatin itu ada yang impor, walaupun sekarang sudah banyak yang produksi dalam negeri. Nah, kenapa kok dari dulu tidak banyak produksi di dalam negeri? Karena tulang di Indonesia itu laku dimakan orang. Asem-asem nih, gano balungane ya gak enak lah, ngoten sih, Pak. Malah kadang goleki balunge timbang dagingnya. Nggih, minimal untuk ambu-ambu di kuahnya itu kadang-kadang begitu, Pak. Ya. Ya. Padahal itu bahan utama untuk membuat gelatin. Akhirnya dulu banyak yang impor, walaupun sekarang sudah banyak produksi dalam negeri. Nah, kalau sudah gelatin itu dari tulang atau kulit binatang, pertanyaannya binatang apa? Ternyata kasus ini ya yang dipakai adalah binatang babi. Kalaupun umpama sapi, ya pertanyaannya sapi itu disembelih dengan cara syar'i atau tidak. Nah, ini yang berat, Pak. Kalau babi seperti ini masuk lab selesai, ketemu oh mengandung babi, selesai. Loh, kalau sapi, Pak, disembelih dengan bismillah atau tidak, dimasukkan lab podo ae, Pak. Wong sampai sekarang belum ada lab
laboratorium yang mendeteksi daging ini disembelih dengan bismillah atau tidak. Sampai sekarang belum ada. Kok umpami panjenengan beli daging di pasar terus dimasukkan lab, terus muncul tik 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 kesimpulan daging ini disembelih dengan bismillah, itu belum ada, Pak. Padahal itu kan penting. Gitu. Kalau kasus ini babi, sehingga gampang kalau babi masuk lab hasilnya kelihatan, DNA-nya jelas. Oh, ini mengandung babi, kelihatan. Ya, jelas hasilnya. Nah, ini 9 ini ngapunten, ini tidak fitnah loh Pak, karena saya berdasarkan keputusannya siapa itu BPJPH itu siapa yang Pak Haikal itu loh Pak, Babi Haikal. Nah, Babi Haikal Babi Haikal yang dulu sempat jadi aktor yang demo-demo itu ya. Ya, Ustadz, beliau juga Ustadz ya. Nah, yang dulu katanya sempat rame saya tidak akan dukung pemerintah, tapi ternyata sekarang ya itulah manusia biasa seperti itu Pak. Mungkin kita juga potensi seperti itu juga sama ya, sehingga ketika ada orang seperti itu ya anggap saja itu qaul qadim yang dulu sekarang qaul jadid, gitu aja lah. Kalau qaul qadim kan dulu saya tidak akan minta apapun dari pemerintah, tapi diberi ya sudah. Ya. Nah itu, jadi 9 ini yang mengandung babi. Walaupun kemudian ada klarifikasi dari perusahaannya, ya Marshmello ini memberikan klarifikasi kenapa kok sudah bersertifikat halal ternyata mengandung babi. Menurut mereka, dulu mereka sudah melakukan ujinya di Sukovindo, laboratorium Sukovindo itu juga laboratorium BUMN Mbak. Jadi dari dulu insya Allah panjenengan yang bergerak di bidang kimia, farmasi, insya Allah kenal Sukovindo itu juga punya lab. Nah Sukovindo sekarang itu juga merambah pemeriksa halal. Jadi lembaga pemeriksa halal sekarang itu banyak, tidak hanya LPPOM MUI, tetapi BUMN, BUMN itu juga banyak sekali yang menjadi lembaga pemeriksa halal. Walaupun kadang-kadang latar belakang mereka kaitannya dengan agama, kadang-kadang ya ngapunten ya belum layak. Padahal halal haram itu bukan hanya masalah kimia, bukan hanya masalah farmasi, tapi ini juga masalah syariah. Nah itu yang kadang-kadang belum. Nah pertanyaannya sekarang, dulu ujinya kok tidak mengandung babi, sekarang kok mengandung babi? Nah ini pertanyaan Mbak. Kok bisa begitu, kenapa? Oh banyak Pak. Satu ini ya. Bisa jadi labnya standarnya nggak sesuai. Bisa jadi ya husnudzon saja lah. Ini husnudzon pertama ya. Jadi yang pertama husnudzon, bisa jadi SOP antar lab berbeda atau bisa jadi ada kecurangan. Nah, ini suudzonnya begitu. Ya. Kecurangannya di mana? Bisa jadi kecurangan itu ada pada lab atau bisa jadi terjadi pada perusahaan. Ngapunten, ini mengantisipasi. Karena begini Pak, kami sudah pengalaman memeriksa kehalalan. Jam ini pemeriksa datang, bahan-bahannya sudah kita tunjukkan, kita pakai bahan ini. Buktinya apa? Ini adonannya sudah kelihatan, ininya sudah kelihatan, bahan yang kita pakai ini. Fasilitas yang kita pakai ini. Ada pemeriksa Pak, diperiksa semua fasilitasnya itu. Termasuk dandangnya ya opo, iruse ya opo, macam-macam semuanya diperiksa. Prosesnya juga diperiksa dari A sampai Z, SOP-nya gimana, sistem jaminan halalnya bagaimana, diperiksa. Pas pemeriksaan diperiksa kira-kira 4-5 jam Bapak. Terus pemeriksanya pulang, auditornya pulang. Mungkin enggak bahannya diganti Pak? Sangat mungkin, bukan hanya mungkin, sangat mungkin. Auditornya sudah tidur di rumah, ganti aja lah.
Kenapa diganti? Banyak pertimbangan perusahaan untuk mengganti bahan. Bisa jadi karena harganya lebih murah, atau bisa jadi karena itu yang lebih gampang, atau bisa jadi itu yang menurut dia enak, atau bisa jadi menurut dukune iku lah. Masih ada seperti itu, Pak. Masyarakat kita itu. Ya. Nah, sehingga kalau kemudian uji lab dulu begitu, ternyata sekarang uji labnya berubah, kemungkinan itu ada. Ini baru bicara bahan, Pak. Belum bicara fasilitas. Betapa mudah fasilitas itu diganti. Contoh umpama kita meriksa rumah makan pakai menu, umpama di antara menunya itu ada menu rawon babi, umpama Pak. Mboten usah bayang nih, pokoknya umpama di situ ada menu rawon babi, ngajukan halal. Menu halal banyak, tapi ada salah satu menu saja yang memang itu babi. Kita periksa, fasilitas yang dipakai terpisah, Pak. Ketika meriksa, terpisah, buktinya apa? Ini sekatnya berbeda, piringnya berbeda, ada logo sendiri, khusus piring untuk babi umpama loh, ini biasanya begitu. Jadi yang untuk babi dikasih logo babi, contoh. Terus bisa jadi alat masaknya juga berbeda, dapurnya berbeda, pelayannya juga berbeda. Pemeriksanya pulang, ya, pemeriksanya pulang. Mungkin enggak fasilitas yang dipakai tadi itu berubah? Sangat mungkin, Pak. Wong satu restoran, satu rumah makan, Pak. Piring yang ada logonya bisa jadi tiba-tiba yang nggak ada logonya dipakai untuk babi, besok ganti yang dipakai untuk rawon sapi, ya. Atau mungkin tukang masaknya bisa jadi beda, tukang masaknya khusus masak babi, satunya khusus masak sapi atau masak yang halal. Tapi jangan-jangan supervisornya sama. Jadi supervisornya setelah ngincipi rawon sapi, pindah ngincipi rawon babi. Ada kemungkinan kontaminasi, percampuran. Babi itu najisnya najis mughaladhah. Jadi ngapunten, ini mengingatkan saja, najis itu kan ada 3 klasifikasi ya. Jadi yang paling ringan itu najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu gampang, Pak. Pokoknya ono najis diguyang banyu sudah suci. Ada najis disiram air gitu saja sudah suci, sudah. Itu mukhafafah, gampang, nggak usah diresiki, nggak usah. Disiram air gitu aja suci. Apa najis mukhafafah itu? Najis mukhafafah itu adalah air kencing bayi laki-laki yang baru mengkonsumsi ASI, ya, yang belum mengkonsumsi macam-macam itu, hanya mengkonsumsi ASI. Bayi laki-laki kencingnya itu najis mukhafafah, gampang, guyang banyu suci. Loh, perempuan, perempuan nggak masuk, ngapunten, perempuan nggak masuk. Kayaknya ada perbedaan ini. Seperti ini jangan terus, loh Islam kok diskriminasi, ya jangan, Mbak. Ini ada sesuatu yang pasti berbeda di situ, ya pasti sudah. Ya. Itu najis mukhafafah. Yang kedua najis mutawasitoh, ini najis kebanyakan. Biasanya air kencing kita, kotoran binatang, termasuk muntahnya kita. Muntah itu najis kita, yang dari waduk keluar itu najis. Ya. Itu mutawasitoh. Mutawasitoh itu cara mensucikan 3 sifat harus hilang. Apa? Bau, rupa, rasa. Ya, bau, rupa, rasa. 3 sifat ini harus hilang, baru suci. Keumpami ngapunten, di sini umpama kena air kencing seseorang, umpama di keramik ini air kencingnya. Lama-lama kan kering tuh, Pak, air kencing. Nah, gak kelihatan, tapi itu najis hukmiyah, hukumnya najis walaupun gak kelihatan. Loh kenapa? Baunya masih ada, umpama gitu. Baunya masih ada. Selama bau atau rupa atau rasa itu kok masih ada, berarti belum suci.
itu mutawasitoh. Ketokane gak ono, tapi nek dirasakno dijilat kok rasane aneh umpami. Umpami lho. Berarti itu masih najis. Dibersihkan. 3 sifat ini hilang, suci. Nah, yang ketiga, ini yang berat, Pak. Najis mughaladhah. Ini yang berat. Apa diantaranya? Babi. Najisnya najis mughaladhah. Cara mensucikan dibasuh 7 kali, diantaranya menggunakan debu, tanah, atau zat yang semisal. Ya, jadi ya sekarang teknologi sudah jalan, Mbak. Tidak harus kemudian jenengan golei debu, nanti debune ya. Enggak harus pakai debu. Zat-zat yang semisal itu juga bisa menggantikan debu. Ya. Dan itu diantaranya jangan terus dibasuh ping 7 terakhir pakai debu, ya kotor, Pak. Ya, diantaranya. Nah, pertanyaannya, kalau yang tadi restoran tadi ada menu babi, ada ndak kesempatan untuk mensuci fasilitas itu dengan cara menghilangkan mughaladhah tadi? 7 kali dibasuh, diantaranya menggunakan debu atau zat yang semisal. Itu susah yang seperti itu, sehingga kemungkinan mengandung babi itu pasti ada. Walaupun dulu diperiksa nggak ada babinya kok, sekarang kok ada. Ya dulu dan sekarang itu beda. Jangankan bulan kemarin, jam tadi aja bisa beda dengan jam sekarang. Dengan kasus tadi seperti itu. Sehingga perusahaan ngapunten, kalau tidak ada kejujuran yang kuat, sulit, Pak. Kalau tidak ada kejujuran, sulit walaupun sudah punya sistem jaminan halal. Tapi kalau tidak ada sidak, tidak ada monef yang kuat, monitoring, evaluasi yang kuat, sulit mempertahankan itu. Maka judul ngaji kita pagi ini ya jihad halal. Kita tidak bisa hanya mengandalkan sertifikat halal saja, nggak bisa. Kita nggak bisa mengandalkan BPJPH saja, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, tidak bisa. Kita mengandalkan MUI saja, tidak bisa. Wong sekarang yang menentukan halal tidak hanya MUI, Pak. Kemenak BPJPH itu punya lembaga yang namanya Komite Halal. Di dalam regulasinya begini, Pak. Kalau produk itu sudah diantrikan untuk difatwakan MUI kok nggak segera difatwakan, ambil alih. Diambil alih Komite Halal. Maka jangan heran, beberapa kasus kemarin kan banyak itu. Saya tidak menyampaikan karena agak lama. Kalau kasus-kasus ini terbaru semua, ya minggu ini kasus-kasusnya. Ya. Itu banyak, terutama yang self-declare itu, self-declare yang pernyataan pribadi itu. Jadi ada jalurnya, nanti saya sampaikan. Ada jalurnya, halal bukan lewat pemeriksaan, tapi lewat pernyataan. Kecap kan mesti nomor 1, Pak. Akhirnya sopo sing pengen bangkrut ya mesti akan ngomong produk saya halal, produk saya berkualitas dan seterusnya. Kalau hanya pernyataan sopo sing gak iso. Ya. Nah, ini. Nah, belum lagi es krim. Nah, ini Pak, es krim di Surabaya mengandung alkohol. Kan kelenger, Pak. Coba dari tadi kan sasarannya anak-anak ini. Walaupun kita juga seneng es krim, tapi kebanyakan yang seneng kan anak-anak. Loh, kita berpikir sekian puluh tahun, 100 tahun, 1000 tahun ke depan, dadine opo anak-anak kalau dicekoki dengan barang-barang haram begini. Es krim sampai 3,35%. Loh, ini kan hampir ngalang-alang miras ini. Bahkan ada yang mengatakan 40%. Saya tidak menyampaikan di sini. Kalau panjenengan browsing akan ketemu itu. Ada yang mengatakan sampai mengandung 40%. Ini yang konangan, Pak. Sing gak konangan saya yakin banyak. Ini kan gara-gara ada influencer apa itu yang menyampaikan di medsos, baru diperiksa. Ya. Nah, sehingga peran masyarakat itu luar biasa dalam rangka jihad halal ini. Nah, lebih hebatnya cuma didenda 300.000. Jadi es krimnya mengandung alkohol, sudah beredar di masyarakat, setelah konangan didenda 300.000.
setelah bayar denda diizinkan jualan lagi. Loh, ini gimana ini? Ya. Makanya tadi saya bilang, kok halal kok hanya mengandalkan BPJPH, halal kok hanya mengandalkan MUI, berat kita Pak. Ya. Makanya perlu kita jihad halal itu sangat perlu sekali. Belum lagi masalah global ini, paman kita ini, paman Sam, ya. Protes Pak, Trump ini protes terkait dengan kebijakan halal yang ada di Indonesia. Dan itu baru dirilis berdasarkan National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers. Jadi mereka itu menganalisis kira-kira penghalang perdagangan luar negeri itu apa sih. Ternyata salah satunya adalah sertifikasi halal. Itu dianggap menghalangi perdagangan luar negeri mereka. Coba luar biasa ini. Protesnya pun protes keras, dinilai menghambat perdagangan Amerika Serikat. Jadi kalau kita bicara halal ini bukan hanya urusan internal, ini urusan syariat Islam saja, tapi juga sudah masuk ke urusan perdagangan, bahkan bukan hanya perdagangan dalam negeri, tapi luar negeri. Jadi ngeri kalau kita melihat bagaimana proses yang ada itu, sehingga ada juga yang kalau nyerah dikit ya sudahlah kita ngalah. Loh, ini kan bahaya, biar nanti impor kita ke mereka dikurangi. Ini kan jadi rame Pak ya, masalah biaya impor itu Amerika kan, Masya Allah. Nggak tahu ini kayaknya beneran apa tes ombak ini ya. Ya, kalau kemudian kita gampang sekali untuk ngalah, nah bahaya nanti syariatnya yang akan terkalahkan ya. Dan ya tentunya kita semua tahu kalau sudah seperti itu ya halal haram tidak jadi pertimbangan utama, dan ini bahaya bagi kita. Nah sementara ini pemerintah jawabannya masih belum tegas. Mana ini jawabannya Babi Haikal, nanti ya saya masih agak padat ini, harap maklum ya, hanya seperti itu. Kapan ini kapan ini tanggalnya, tanggal berapa ini? Ya ini 21 April, Senin kemarin, Senin yang lalu. Ya, beliau menjawabnya masih seperti itu. Ya, ini kalau nggak segera, ya hati-hati, berarti kan kita yang akan rugi, terutama kaitannya dengan halal haram. Malaysia juga menarik. Nah, jadi dampak yang akan terasa itu bukan hanya masalah dalam negeri, luar negeri. Jadi ini sudah persaingan global luar biasa Bapak Ibu. Kalau kemudian kita ini jihadnya nggak ada, sudah kita pasti ya sudahlah. Kalau sudah seperti itu kan bahaya. Ya. Apakah kita milih perdagangan lancar tapi nasib anak bangsa dikorbankan, atau perdagangan luar negeri yang mungkin agak bermasalah tapi anak bangsa masih bisa kita selamatkan? Kita tinggal milih begitu, para pimpinan kita ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka jihad itu harus kita lakukan. Kalau kita maknai jihad di dalam Quran, ngapunten insya Allah panjenengan juga semuanya sudah tahu bahwa jihad itu tidak hanya perang Pak. Ini harus kita garis bawahi. Jihad itu maknanya tidak hanya perang. Betul memang perang itu bisa jadi bagian dari jihad, tapi jangan hanya perang. Para pahlawan kita dulu perang melawan penjajah, jihad. Para umat Islam dulu ketika perang melawan orang kafir, jihad, betul. Tapi tidak hanya itu, di dalam Quran itu jihad juga bisa bermakna moral. Gerakan-gerakan moral kita itu juga bisa bermakna jihad. Apa diantaranya? Luas ini Pak, termasuk pagi ini yang kita lakukan, ini juga jihad Pak. Ya, bahkan kalau saya angen-angen Pak, kita ngaji begini jihadnya banyak. Satu, jihad memakmurkan masjid gitu. Gara-gara ada ngaji begini masjidnya makmur, jihad. Yang kedua jihad mencari ilmu, orang mencari ilmu itu jihad. Ya.
Yang ketiga kan jihad dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan kita dan seterusnya. Ini dalam Al-Ankabut 69. Itu jihad di ayat ini lebih kepada jihad moral, termasuk bekerja, nyari nafkah untuk keluarga, itu jihad. Rasulullah menyampaikan man sa'a ala iyalihi min hallihi fahuwa kal mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang mencari nafkah untuk keluarganya dari rezeki yang halal, maka itu sama dengan orang yang jihad di jalan Allah. Ya, jadi jihad, nyari rezeki halal, jihad. Kemudian yang ketiga, jihad yang bermakna dakwah. Dalam surah An-Nahl ayat 110, ini jihadnya bermakna dakwah. Ya. Jadi panjenengan ngajak ke orang lain agar melakukan kebaikan, berarti panjenengan jihad. Kita ngajak putra putri kita, keluarga kita untuk melakukan kebaikan, itu juga jihad. Ya. Jadi walaupun berat, makanya di ayat ini 110 surat An-Nahl ini kan tsumma jahadu wa sabaru. Kemudian mereka mau jihad dan sabar. Jihad dalam makna dakwah. Ada kesabaran, perlu kesabaran. Jihad dan sabar itu perlu bergandengan terus, Pak. Dakwah dan sabar itu perlu bergandengan. Mengajak kebaikan kok gampang putus asa, ya susah, Pak. Ngandani wong gak kena, ya wis. Kalau sudah ya wis, ya gak ada yang berdakwah. Apalagi zaman sekarang berat, Pak. Yang muda-muda kadang dikandani ngono mbok walikne, dan rata-rata begitu, di mana-mana begitu. Wong di sini yang muda juga banyak kan, ya enggak apa-apa, memang yang pantas begitu ya memang ya, tetapi bukan berarti yang muda itu kan matinya belakangan, kan belum tentu. Ya. Rata-rata begitu. Di tempat saya juga begitu, Pak. Ada pesantren di tempat saya, ada 108 anak itu, Masya Allah. Aturannya sebelum subuh itu sudah bangun, jam 3.30 itu sudah bangun, tapi kenyataannya berat gugah anak-anak itu. Ya, digugah ngono mbak walik neh. Kadang petugasnya kadang-kadang ya saya yang gugahi ke kamar-kamar itu. Kita masuk kamar gitu sudah tangi trekal gitu. Tapi ya kita keluar ya mbak walik neh. Ada juga yang punya siasat itu, jadi sebelum tidur dia pakai kopiah terus sajadah ngadep kiblat, duduk. Ternyata tidur. Kalau sudah ngelihat gitu kan kita tidak bangunkan, oh wiritan kan gitu kan. Ternyata habis jamaah kita kembali, kok tetap di situ. Ternyata tidur dia. Ya, emang. Lah kalau seperti itu nggak sabar, sudah, Pak. Kita yang kalah. Maka jihad bermakna dakwah itu harus sabar. Nah, ini jihad. Maka jihad halal itu masuk bagian dari jihad yang bermakna moral dan juga jihad yang bermakna dakwah. Itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena halal bukan hanya masalah ta'akuli itu yang logis, tapi juga masalah ta'abudi. Ta'abudi itu titah dari Allah, titah dari Rasulullah. Ini dua hal yang harus kita pahami betul, bahwa halal itu bukan hanya perintah, tapi halal itu juga punya manfaat. Ta'akuli itu bermakna akal gitu ya, artinya halal itu punya manfaat. Yang ta'abudi itu bermakna perintah dari Allah. Maka makna halal haram itu bukan halal boleh, haram nggak boleh, bukan, Pak. Saya insya Allah berulang kali menyampaikan ini. Karena ta'abudi dan ta'akuli, maka memaknai halal itu halal baik, haram jelek, harus begitu. Selamanya kalau kita memaknai halal boleh, haram nggak boleh, selamanya kita merasa dipaksa terus, nggak ada kerelaan dan keridhaan. Ngene gak oleh, ngono gak oleh, mangan iki gak oleh, ngombe iku gak oleh. Seolah-olah kita ini diwatur tok isine, Pak. Ya. Tapi kalau kita pahami halal baik, haram jelek, maka muncul kesadaran, oh iki elek toh, mangkane haram. Nah begitu, Pak. Oh babi itu jelek toh, makanya haram. Miras itu jelek toh, makanya haram.
Makanya Bapak Ibu kalau kita belajar usul fikih itu pemikiran di dalam hukum Islam, bahwa aturan-aturan Allah atau syariat Allah itu tidak lepas dari maqasidus syar'i. Maqasidus syar'i itu adalah maksud diperlakukannya syariat. Itu maqasidus syar'i. Banyak di sana, ada lidoruriyah dalam rangka kebutuhan pokok, ada yang lil hajiyah dalam rangka kebutuhan sekunder, ada yang lid tahsiniyah dalam rangka kebutuhan tersier. Yang lidoruriyah kebutuhan pokok itu ada 5. Hifdzul nafas, memelihara jiwa, ya. Jadi jiwa itu dipelihara oleh syariat. Makanya kenapa membunuh itu haram? Ya karena itu bertentangan dengan memelihara jiwa. Kemudian yang kedua ada hifdzul mal, memelihara harta benda. Kenapa mencuri itu haram? Ya karena mencuri itu bisa merusak kepemilikan atau merubah kepemilikan, makanya haram. Ada hifdzuddin, memelihara agama. Bagaimana agar agama, keimanan, keislaman kita ini kuat. Kemudian ada hifdzul akal, ya memelihara akal. Ya, kenapa khamr itu haram? Karena itu bisa merusak akal. Kemudian yang kelima ada hifdzun nasl, memelihara keturunan. Kenapa KB yang permanen itu haram? Karena KB yang permanen ya itu bisa memutus keturunan dan seterusnya. Itu semua menjadi maksud diterapkannya syariah. Nah, sama dengan halal juga begitu. Halal ini ada kebaikannya, maka harus kita perjuangkan. Di tingkat manapun sesuai dengan posisi kita, panjenengan yang jadi pimpinan, ya gimana caranya halal ini bisa betul-betul kita jalankan, dijalankan oleh masyarakat dan seterusnya. Dari tingkat manapun, entah itu dari tingkat RT, bahkan sampai tingkat keluarga, paling tidak kita harus ya amar ma'ruf nahi mungkar, jihad dalam bidang halal ini. Syukur-syukur kalau panjenengan panjenengan di bidang legislatif ya bagaimana ada aturan ya yang mendukung bagaimana industri halal itu betul-betul diterapkan di lingkungan kita. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, lembaga pemeriksa halal ini loh, LPH, lembaga pemeriksa halal itu jumlahnya 89. Kurang lebih banyak sekali, Pak. Banyaknya ini dari sisi positif, bagus, banyak yang meriksa. Tapi dari sisi negatif juga ada. Apa? Bersaing mereka, Pak. Kalau sudah bersaing kan bagaimana memberikan pelayanan yang bagus kan gitu. Kalau sudah memberikan pelayanan bisa jadi halal haram yang dikorbankan. Perusahaan kadang mikir, enak ngajukan di sana loh. Di sana itu agak longgar. Lo kan bahaya, Pak. Akhirnya lembaga pemeriksa lomba-lomba untuk melonggarkan diri. Maka ini kalau dibiarkan ke depan, panjenengan persani, kalau perusahaan ini biasa jalan terus, maka ke depan akan banyak kasus-kasus tadi akan terjadi. 89 ya. Mereka bersaing dan sudah sangat kelihatan. Mereka sekarang mencari customer, Pak. Jadi lembaga pemeriksa itu gerilya mencari customer perusahaan yang mau mengajukan sertifikat halal. Lo kan berarti pihak yang butuh itu mereka. Kalau mereka yang butuh, apalagi kalau sudah profit oriented, waduh itu halal haram bisa menjadi korban nanti. Nah, ini masalahnya di sini. Belum lagi yang komite halal yang tadi sudah saya sampaikan, yang self declare tadi itu, yang tanpa ada pemeriksaan dari lembaga pemeriksa halal. Self declare banyak jumlah pendamping, hanya didampingi saja, Pak. Jumlah pendamping itu kurang lebih 114.745. Ini juga banyak mereka-mereka yang ngapunten dalam rangka profit oriented pekerjaan. Sehingga mereka ya melayani, Pak, sifatnya melayani. Nah, ini kalau nggak hati-hati, halal haram yang dikorbankan. Maka ya jihad halal ini yang bisa kita lakukan. Mulai dari standar pemeriksaannya harus tegas. Orientasi LPH dan P3H yang tadi saya ceritakan jangan hanya profit oriented, tapi perlindungan konsumen muslim. Wong namanya jihad, Pak.
Masuk golek duit tok kan gitu kan. Jadi orientasinya harus bagaimana konsumen muslim benar-benar dilindungi. Auditor, pendamping juga begitu, komisi fatwa, komite fatwa itu jangan hanya ngerti syariat tapi perlu ngerti kimia bagaimana, biologi bagaimana, farmasi bagaimana, biar tidak gampang memutuskan fatwa yang sebenarnya haram dikatakan halal. Ini bahaya. Kemudian terakhir ini penting Pak, peran serta kita yang tadi sudah saya singgung. Jangan hanya mengandalkan MUI, jangan hanya mengandalkan lembaga pemeriksa halal, jangan hanya mengandalkan BPJPH, tapi kita harus punya peran. Ketemu sesuatu yang mencurigakan, laporkan. Kayak influencer yang melaporkan es krim alkohol itu, dia bagus, dia diviralkan. Kenapa? Kalau nggak viral ya nggak selesai. Di negara kita kan begitu, viral baru selesai, walaupun dengan 300.000 selesai. Dengan 300.000 kan jualan lagi ternyata ya. Tapi paling tidak masyarakat kita paham dengan itu. Saya kira itu. Ada yang disampaikan atau ditanyakan? Kalau ada, monggo. Kalau ada. Cukup? Kalau cukup, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jihad halal ini betul-betul bisa kita lakukan minimal di tingkat keluarga kita. Insya Allah kalau mulai dari keluarga, ya, maka masyarakat secara umum pun akan ikut. Kuncinya di sana. Mohon maaf, mudah-mudahan manfaat barokah untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ana qari anta sami wallahul hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.